Puji Tuhan, silakan duduk. Saya saksi tentang Pak Roy. Beliau memang dulu berkecimpung di dunia bimbel, dan sayalah yang melihat Pak Roy, Pak Markus, Pak Ara masih muda. Pak Ara masih lurus, Pak Markus juga masih lurus. Mereka orang-orang muda yang gila menurut saya, yang masuk ke dunia pelayanan seperti Mahanaim. Dan mereka anak-anak muda yang punya peluang di luar, tapi entah bagaimana kegilaan mereka itu ditularkan, dan mereka tertular dan mau ditularkan. Beliau memang mengajar bimbel di sebuah tempat di Kelapa Gading. Kalau saya sebutkan namanya, Anda akan tahu persis, tapi saya nggak boleh katanya menyampaikan nama itu. Dan siapakah orang yang ada dekat dia, Anda pun akan kenal beliau, dan orang terkenal di Indonesia, dan beliau didampingi oleh orang tersebut. Tapi Tuhan memilih orang-orang Gilead, orang-orang Yefta untuk menjadi pelaksana firman Tuhan. Satu di antaranya beliau dan saya juga, Anda juga sekalian. Amin. Hari ini Gilead, Yefta Tuhan sedang ditata ulang untuk menjadi pelaksana firman Tuhan yang ajaib. Mahanaim ini sekolah atau tempat pembentukan dan perampingan, menurut saya, penataan ulang hidup setiap kita. Dan Anda dan kita sekalian adalah orang-orang yang nantinya akan menjadi penghuni surga, rumah Bapa di surga. Puji Tuhan. Hari ini saya dibawa Tuhan untuk menyampaikan firman Tuhan. Kita buka dulu ayat firman Tuhan 1 Tesalonika pasal yang kelima. Tampilkan dulu 1 Tesalonika pasal yang kelima ayat yang ke-23. Ya, puji Tuhan. Ini ayat yang kita akan baca sama-sama, dan perhatikan apa yang saya tekankan. 1 Tesalonika 5 ayat 23. 3, 2, 1. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu, perhatikan kata roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Siapa yang rindu roh, jiwa, tubuhnya terpelihara sempurna, tak bercacat, tak bercela di hadapan Tuhan saat datangnya Tuhan yang kedua kali? Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Penataan hidup kita itu adalah hal yang penting. Yesus selalu berurusan pribadi lepas pribadi. Yesus bukan memproduksi sebuah produksi besar-besaran, tapi Yesus selalu berawalan dengan pribadi lepas pribadi. Yesus selalu berurusan dengan orang perorangan, termasuk Anda sekalian. Kalau hari ini kita orang perorangan yang dijamah Tuhan, diubah Tuhan, kumpul dalam sebuah ibadah seperti ini, inilah sebuah karya Tuhan juga. Jadi sebenarnya urusan kita dengan Tuhan adalah urusan pribadi. Saudara mengerti? Artinya jika saudara sekalian ditemukan Tuhan pada hari ini adalah urusan Tuhan pribadi. Setiap kita punya kehendak bebas waktu dulu. Pak Roy punya kehendak bebas, saya punya kehendak bebas, setiap teman-teman punya kehendak bebas. Kok tiba-tiba kehendak kita berpindah pada kehendak Tuhan? Dan hari ini teman-teman duduk di sebuah tempat untuk memuji menyembah Tuhan. Pertanyaannya ialah kenapa? Karena Tuhan sedang berurusan dengan Anda sekalian, dengan kita sekalian secara pribadi. Kenapa? Karena Tuhan mau kelak Dia tinggal bersama Anda tinggal. Dia bilang dalam firman-Nya, aku naik ke surga, sediakan tempat bagimu. Tetapi aku mau supaya di mana aku ada, engkau pun ada. Pertanyaannya, sudahkah kita mempersiapkan roh, jiwa, dan tubuh kita sempurna dan tak bercacat dan tak bercela saat Tuhan datang yang kedua kali? Urusan roh, jiwa, tubuh ini urusan Tuhan. Tetapi ada sisi keputusan kita. Ada sisinya Tuhan, tapi juga ada sisinya kita. Dan sisinya kita ialah keputusan. Perbedaan roh Tuhan di zaman perjanjian lama dengan roh Tuhan di perjanjian baru adalah roh Tuhan memenuhi pada Simpson, maka Simpson menjadi laki-laki yang perkasa. Roh Tuhan penuhi Daud, maka Daud menjadi pria yang perkasa. Tetapi perjanjian baru mengatakan, aku minta kepada Bapa pribadi yang lain, yaitu roh kebenaran yang akan membimbing, menuntun, menentukan apa yang aku ajarkan. Tetapi keputusan pada akhirnya kita untuk menjadi serupa dan segambar dengan Tuhan kembali, maka kita akan memutuskan segala sesuatunya.
termasuk hari ini. Termasuk setiap ikatan belenggu yang mengikat hidupmu. Bahkan setiap praduga asumsi yang terbangun selama ini. Saudaraku sekalian, berapa banyak di antara kita terikat dengan banyak hal, termasuk asumsi. Wah, siapa di antara teman-teman sekalian yang hari ini ingin bebas dari asumsi? Lambaikan tangan di hadapan Tuhan. Angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Saya berdoa di dalam nama Yesus. Engkau lihat tangan-tangan yang terangkat yang ingin bebas dari asumsi salah. Hamba berdoa di dalam nama Yesus. Tuhan Roh Kudus, Engkau pribadi yang menelisiki batin kami. Mari Tuhan, bebaskan kami dari segala asumsi salah yang telah terbangun sebagai kebenaran dalam hidup kami. Di dalam nama Yesus, tidak ada yang pulang sia-sia. Hari ini kami pulang dengan merdeka, karena kami menang. Asumsi kami dikalahkan di dalam nama Yesus. Amin. Berikan kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Oh, luar biasa. Kalau saya lihat Pak Roy itu, saya merasa jadi lebih muda, karena saya masih dulu lebih tua. ya, puji Tuhan. Kita mulai dengan perikop atau mungkin tampilan pertama. Saya sebut dengan bahaya asumsi. Anda boleh mencatat, ya, bahaya asumsi. Apa itu asumsi? Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia mengatakan asumsi itu dugaan. Dugaan itu boleh. Tetapi kalau dugaan sudah menjadi dasar kebenaran berpikir atau dasar landasan berpikir karena dianggap benar. Wow. Dugaan itu, kalau Anda duga sesuatu hal tentang A, misalkan begini. Ya, selama ini kita menganggap bahwa bumi itu bulat. Tiba-tiba ada anggapan bumi itu datar. Kira-kira bagaimana dasar itu? Salah itu, ya. Tetapi ada orang di luar kita yang menganggap bahwa bumi itu datar. Dan kalau asumsi itu dibawa terus oleh orang tersebut, maka menjadi sebuah kebenaran. Ada orang yang mau mati menyerahkan hidupnya untuk sebuah kebenaran yang diyakinkan. Dan itulah tindakan-tindakan radikalisme. Tidak peduli orang tua, tidak peduli anak istri. Bagi saya kebenarannya ialah demikian. Kebenaran asumsi yang menjadi dasar ini yang menyebabkan seringkali orang terjerat. Dan di dalam firman Tuhan katakan tidak bisa. Waktu kita kembali ke Tuhan, roh, jiwa, tubuh kita harus sempurna, tak bercacat. Dan dugaan atau asumsi itu terbangun di jiwa, tertanam di jiwa kita. Bayangkan kalau asumsi salah ini dibawa terus. Bagaimana tidak, saudaraku sekalian? Ada kuasa mujizat kesembuhan, ada kuasa penumpangan tangan, ada kuasa-kuasa yang menunjukkan kuasa Roh Kudus beracara, ada otoritas Tuhan di situ. Dugaan asumsi mengatakan tidak bisa, tidak tertulis, tetapi dugaan itu tertanam kuat. Jadi Allah tidak bisa bekerja. Waktu orang-orang Nazaret mendengar dugaan berasumsi bahwa dia kan Yesus anak Yusuf, anaknya Maria, masakan dia bisa begitu? Maka Yesus tidak pernah bisa berbuat mujizat di Nazaret. Bahaya sekali. Sangat bahaya jika asumsi itu tertanam kuat dalam diri kita sekalian. Maka kita akan cacat, maka kita tidak sempurna, maka kita akan celah di hadapan Tuhan. Dan itu tidak bisa dikategorikan menjadi penghuni kerajaan surga. Kalau hari ini firman Tuhan dikatakan, mari kita benahi. Biarkan rohmu, jiwamu, dan tubuhmu kembali sempurna, tak bercacat dan tak bercela, seperti gambar Allah mula-mula menciptakan manusia serupa dan segambar dengan dirinya. Puji Tuhan. Next, tampilkan slide kedua. Saya sebut masalah komunikasi. Betapa bahayanya asumsi. Di mana terjadi bahaya asumsi? Asumsi bisa terjadi di komunikasi kita. Banyak toh di antara kita ngalamin begini. Apa yang gue omong kok ditangkapnya beda sih? Ya toh? Ya. Anda ingin tahu sebabnya kenapa? Asumsi.
Saudara, bahkan Anda akan tidak bisa kompak dalam sebuah tim kerja karena asumsi. Contohnya seorang suami pulang, "Ma, Pak, kamu dari mana?" Ini pulang, ini contoh sebuah fragmen, sebuah drama. Seorang suami pulang dari kantor, istrinya tanya, mungkin ibu-ibu pernah ngalamin begini ya, "Pak, dari mana?" Entah dengan nada seperti itu, atau "Papa dari mana sih?" gitu ya. Atau "Papa dari mana?" Oke, ini sebuah intonasi suara bertanya. Oke, maaf ya. Ya, saya ingin Anda mempunyai sebuah pembayangan. Pernah nggak sih? Oh ya, kalau Anda pernah begitu, adalah simpan dalam hati ibu. Itu gua Tuhan. Oke. Nah, sekarang kita berbicara jujur ya. Pertanyaan ini biasanya direspon dengan asumsi. Saya pria, saya akan bilang ini, gua pulang capek-capek. Disangka apa? Jadi komunikasi yang salah akan muncul, asumsi yang salah mengakibatkan akhirnya menjadi masalah. Betapa bahayanya asumsi waktu asumsi itu dibiarkan liar dan menyebabkan kita terpuruk di situ. Belum lagi asumsi yang terjadi dalam pelayanan. Tetap slide kedua, biar jemaat baca ya. Contoh dalam pelayanan. Mungkin seperti ini. Saya pikir saya tidak diperlukan dalam pelayanan. Waktu Anda lihat orang-orang baru, sejujurnya nih kami adalah generasi awal dari Mahanaim. Tiba-tiba muncul anak kecil dulu, ya Christian, ngajar saya dan Pak Roy. Waktu itu tentara, kita mau ke Malaysia, mau ke Semarang. Beliau ngajar tentang tarian. Ini sudah suaranya cadel, kok cerewet banget ngajar kami. Waktu itu ya masih SMP dulu. Wow, dan sekarang dia menjadi seorang leader di Mahanaim, di rock. Beberapa orang muncul di antara kami, para pemimpin muda baru. Kalau kita biarkan asumsi liar itu terjadi, maka kita akan terbangun, saya tidak diperlukan lagi. Saudara sekalian, kerajaan Tuhan itu luas, nggak semahanaim. Mahanaim itu kecil dari sekian banyak pelayanan. The kingdom of God itu luas. Ayo ubah paradigmamu, Mahanaim adalah salah satu bagian dari pelayanan. Tapi mulai bangun, hilangkan asumsi akan lahirnya orang-orang muda atau orang-orang baru yang akan menjadi teman sekerjamu. Seharusnya kita hilangkan asumsi ini. Di mana ada asumsi, ujung-ujungnya kekacauan. Saya pernah tinggal di gereja yang kacau. Satu gereja baru bertumbuh pindah, kenapa dibawa kekacauan? Kenapa asumsi terhadap gembala sidangnya? Anda harus doakan pada gembala-gembala sidang, supaya gembala-gembala sidang tetap dalam panggilan Tuhan. Gembala sidang Anda itu manusia biasa, tapi kalau asumsi menghakimi gembala sidang, akan pecah dan kacau. Saudaraku sekalian, perhatikan, jangan biarkan asumsi liar atau asumsi salah menjadi masalah dalam hidup kita sekalian. Banyak pelayanan pecah karena asumsi. Banyak mertua dan menantu ribut karena asumsi. Contohnya begini, ya, mertua melihat menantunya masak sesuatu yang tidak biasa mertua lakukan, tapi dia melihat menantunya membuat sesuatu, misalkan tumis kacang panjang, dan mungkin modelnya si menantu tambahkan dengan ini, tambahkan dengan itu. Tiba-tiba mertuanya interupsi. Nah, baiknya begini, baiknya begitu, baiknya begini, kan begitu. Maka asumsi menantu, dia mulai benci saya, dia mulai mengatur hidup saya. Banyak terjadi begitu. Atau antara suami dengan istri ribut karena asumsi. Tampilkan slide ketiga. Saya rindu teman-teman sekalian belajar satu hal lagi. Tetapi saya coba tampilkan sebuah ayat sebagai dasar buat teman-teman sekalian lihat. Mazmur 55 ayat yang ketiga sampai 9. Ini di kitab Perjanjian Lama tentang kisah Mazmur, ya, Daud. Perhatikanlah aku dan jawablah aku. Aku mengembara dan menangis karena cemas. Perhatikan kata cemas. Karena teriakan musuh.
intimidasi dari musuh, karena aniaya orang fasik, sebab mereka menimpakan kemalangan kepadaku, dan dengan geramnya mereka memusuhi aku. Hati-hati, ayat yang 5. Ayat merah, hatiku gelisah dan kengerian maut telah menimpa aku. Aku dirundung takut dan gentar. Perasaan seram meliputi aku. Lihat, pikirku. Jadi asumsi mulai masuk ke pikiran. Kalau kita biarkan asumsi liar itu tidak dikendalikan, maka asumsi liar itu akan masuk ke pikiran kita. Waktu pikiran itu dibuat dengan asumsi yang dari iblis tentunya, sekiranya aku diberi sayap seperti merpati, aku akan terbang dan mencari tempat yang tenang. Bahkan aku akan lari jauh-jauh dan bermalam di padang gurun. Aku akan segera mencari tempat perlindungan terhadap angin ribut dan badai. Seandainya, sekiranya waktu asumsi salah itu mulai masuk ke pikiran kita, maka hal-hal yang kita rencanakan mulai direncanakan. So, beritahukan kanan kirinya, masih oke? Udah mulai ngantuk nih ya. Oke. Ya, tepuk lagi pundak kirinya. Jangan biarkan asumsi salah masuk dalam pikiranmu. Puji Tuhan. Kita bawa kembali bahaya asumsi. Next. Yang merah, saya tekankan kata yang merah itu, masalah jangan dipikirkan, masalah kita hadapi bersama Tuhan. Oh, setiap kita pasti kena masalah. Anda mau tidak punya masalah? Mau? Angkat tangannya. Syaratnya mudah. Syaratnya ialah innalillahi wa innalillahi roji'un. Setiap orang yang hidup ketemu masalah. Tapi waktu masalah datang jangan dipikirkan, tapi perhadapkan kepada Tuhan. Halo, tepuk pundak kirinya. Jangan pikirkan, bawa ke Tuhan. Amin. Haleluya, berikan kemuliaan bagi Tuhan Yesus kita. Ini ayat yang cukup keras buat kita sekalian. Markus pasal yang ke-6, ayat yang ke-49, ayat yang ke-50. Ya, oke. Kita mulai traveling nih ke perjanjian baru. Ketika mereka melihat dia ini Yesus berjalan di atas air, mereka mengira. Saya tanya dulu, mereka ini siapa? Para murid. Oke, ingat ya, mereka ini para murid. Ya, tepuk pundaknya. Lu itu. Ya. Oke. Oh, belum sadar. Pukul lagi. Lu. Oke, ya. Oke, ya. Mereka mengira, murid-murid mengira, muridnya berasumsi bahwa Yesus itu adalah hantu. Hei, dengarkan baik-baik. Ini murid tinggal bersama Yesus, bersama-sama dengan Yesus. Kemana Yesus jalan, dia jalan bersama Yesus. Yesus mengadakan mujizat, yang buta melihat, yang lumpuh berjalan, roti dua roti 5 ketul. Itu lagi ya. Oh, Anda sadar berarti, puji Tuhan. 2 ekor ikan, 5 ketul roti. Mereka melihat mujizat 12 bakul sisa. Tetapi murid-muridnya berasumsi. Coba bayangin, berapa banyak di antara kita yang pernah tinggal sebagai murid, dan berapa banyak kita yang telah tahu kebenaran firman Tuhan masih berasumsi dengan keadaan yang sedang kita alami hari ini. Apakah di rumahmu kurang makan, engkau berasumsikah? Bahkan ayat kemudian bahwa ia adalah hantu. Lalu mereka berteriak-teriak karena asumsi yang salah tersebut. Mereka pun sangat terkejut. Tetapi segera ia berkata kepada mereka, tenanglah tenanglah, ini aku, jangan takut. Bahaya asumsi, setiap orang melihat sepertinya hantu. Wow, ini perlu jadi perhatian kita. Sekali lagi, asumsi itu menjerat jiwa kita.
Yesus datang berurusan bukan hanya tubuhmu, bukan hanya rohmu, juga jiwamu. Tapi biarkanlah jiwa kita bebas hari ini. Amin. Tampilkan next street. Oke, nah bagaimana caranya agar supaya asumsi ini nggak mengikat kita? Pertama, stop berasumsi. Oke, saya akan ajak Anda sedikit fellowship dengan teman kanan kiri Anda. Oke, lihat kirimu, lihat kananmu. Apa yang kau lihat? Asumsi salahkah atau asumsi benar? Kalau lihat kanan kirimu, jawabannya ialah engkau dicintai Tuhan. Amin. Engkau disayangi Tuhan. Engkau saudaraku, engkau saudaraku, engkaulah teman seperwaris kerajaan Tuhan. Kalau kelak kita semuanya akan datang, kita semua akan tinggal di surga, maka asumsi itu terbangun. Itulah asumsi yang benar, sebuah praduga yang benar bahwa kita akan kembali bersama Yesus. Amin. Oke. Nah, bagaimana kita mengatasi asumsi itu? Stop berasumsi. Waktu mulai muncul sesuatu kata yang membawa kita ke pikiran kita, mulai stop berpikir tentang segala sesuatu yang negatif tentang temanmu, pemimpinmu, atau kondisi yang hari ini ada. Kalau kita biarkan pintu masuk ke jiwa, pintu asumsi salah itu masuk ke dalam jiwa kita, lambat tapi pasti dia seperti benang yang mengikat jiwa kita helai demi helai, mengikat kebebasan kita menjadi orang-orang yang terpenjara di jiwa. Saudaraku sekalian, stop. Beritahukan kanan kirinya, stop. Stop. Yang kedua, harus tenang. Waktu sebuah perkataan menekan kita, kita harus tenang. Oh, begini, pertanyaannya, bagaimana menjadi tenang? Saya kenal leader di Mahana yang luar biasa, cool banget. Cool banget. Aku pernah tanya kepada beliau, bro, bagaimana sih dirimu kok bisa cool banget? Cool banget. Dia nggak jawab, dia cuma senyum saja. Dan saya tahu jawabannya. Dia kenal siapa yang diandalkan dalam hidupnya. Dia tahu siapa Tuhan yang diandalkan dalam hidupnya. Dia tahu the master of breakthrough yang dia andalkan siapa. Dia kenal siapa Elohim. Dia kenal siapa Yesus. Untuk engkau jadi tenang, maka jalan ceritanya engkau harus kenal siapa Tuhanmu. Sudah seberapa jauh kau kenal Yesusmu? Yesus adalah Tuhan. Dialah Raja di atas segala raja. Dia disebutkan, engkaulah gembalaku yang baik, takkan kekurangan aku. Dia berkata, akulah panji keselamatanmu. Dia berkata, oleh bilur-bilurku maka yang sakit sembuh. Dia berkata, burung di udara aku pelihara, bunga di taman ia hiasi. Dialah Yesusku. Takut apa lagi? Jangan biarkan asumsi itu membuat engkau tidak bisa masuk dan tidak kenal siapa Tuhan. Untuk jadi tenang, maka engkau kenal siapa yang kau andalkan. Dan satu yang kita andalkan, Yesus Kristus Tuhan kita. Terus lagi, bagaimana kita bisa menang dari asumsi ini? Kita lihat 1 Samuel pasal yang ke-18 ayat yang ke-8. Ini sebuah perbandingan, sebuah kisah yang kita lihat. Ada seorang raja yang bernama Saul, dan ayat ini bicara tentang dirinya. Lalu bangkitlah amarah Saul. Kenapa bisa marah? Kenapa jiwa Saul marah? Dia marah karena, dan dengan sangat, kenapa? Karena perkataan itu menyebalkan hatinya. Lihat nih. Kalau kau biarkan telingamu mendengar dan diproses di pikiranmu, engkau akan marah. Engkau akan sebel di hati. Oke? Dan mulai apa? Sebab pikirnya diproses di pikiran Saul. Kepada Daud diperhitungkan mereka berlaksa-laksa. Kapan? Waktu rakyat Yerusalem mengeluh-elukan Daud.
Daud membunuh berlaksa-laksa, sedangkan Saul beribu-ribu. Waktu Saul mendengar seruan rakyatnya begitu, teriakan-teriakan rakyatnya begitu yang merah, akhirnya jabatan raja itu pun jatuh kepadanya. Daud mulai berpikir dan berasumsi, nanti jabatan raja pun akan menjadi milik Daud. Ini contoh. Kurang apa Saul? Penuh Roh Kudus Tuhan, penuh Roh Tuhan. Kurang apa Saul? Dipakai Tuhan memimpin jadi Raja Israel pertama. Kurang apa Saul? Bijaksana di awalnya. Bagaimana mulai tidak bisa bijaksana dan tidak menempatkan Tuhan? Waktu dia mulai berasumsi. Kejadian Saul dengan Goliat menunjukkan contoh bagaimana Saul terjebak dengan asumsi. Oh, tentaranya kuat Palestina ini. Oh, ada raksasa yang namanya Goliat. Mana mampu rakyat kita melawan bangsa ini. Tetapi Daud datang dengan sebuah kekuatan besar. Dia mengalahkan Goliat. Saudaraku sekalian, contoh ini menunjukkan pada kita betapa bahayanya asumsi. Sepanjang saya khotbah, saya mohon teman-teman sekalian mulai mengingat-ingat semua asumsi salah yang telah terbangun, dan minta tolong Roh Kudus Tuhan ingatkan aku, bantu aku. Amin. Oke. Next. Saya sebut bahwa asumsi adalah sebuah kejahatan. Kenapa? Saya sebutkan inilah proses bagaimana iblis membuat kita salah dan berdosa. Kapan? Waktu itu iblis akan menghembus-hembuskan, mengipas-ngipasi asumsi-asumsi kebenaran yang kita terima selama ini. Di mana? Di pikiran. Sebenarnya medan perang dan sebuah peperangan rohani, saya mengajar peperangan rohani, mengajar di sebuah program teologi peperangan rohani. Area atau medan perang yang paling small dan sangat berbahaya ialah pikiran. Roh teritorial yang menguasai pikiran bisa membuat kita menjadi orang yang sangat kejam dan tidak mengindahkan Tuhan. Hari ini teman-teman sekalian, saya ingin supaya teman-teman sekalian melihat bahwa kita tidak sedang diam. Sepanjang hidup kita berperang, dan peperangan itu terjadi di pikiran kita. Jika kita biarkan pikiran kita dimasuki iblis dengan asumsi-asumsinya di dalam pikiran kita, dia akan merasuk dalam hati kita. Kita akan menjadi orang-orang yang keras dengan pemahaman kebenaran yang salah. Apalagi tidak membiarkan Roh Tuhan bergerak dalam hidup kita sekalian. Kita lihat di sebuah contoh aja di Matius pasal yang ke-16 ayat yang ke-6 dengan 10. Saya tekankan pada ayat yang warna merah. Yesus berkata kepada mereka, berjaga-jagalah dan waspadailah terhadap ragi orang Farisi dan Saduki. Maka mereka, sekali lagi mereka itu siapa? Para murid. Siapa? Lu. Para murid berpikir-pikir, dan seorang berkata kepada yang lain. Asumsi bisa ditular. Asumsi bisa nular. Waktu kita berasumsi salah, kita ngomong pada orang lain, orang itu luka dalam batinnya, maka ia akan bilang, iya ya benar ya, kayak begitu kayaknya. Maka asumsi itu bisa membuat kita terikat dengan asumsi yang lain. Para murid menangkapnya dan ia berkata, benar. Andai ayat ini katakan bahwa apa yang disebutkan dalam bayangan para murid-murid itu, Yesus katakan bukan itu. Bukan itu. Padahal mereka juga melihat 2 ekor ikan, 5 ketur roti menghasilkan sisa 12 bakul. Benar ya? Benar, kali ini benar ya. Dan itu menyebabkan orang kenyang. Bukan sekali saja Yesus perbuat, 2 kali dia perbuat. Dan semua itu murid-muridnya lihat. Saudaraku sekalian, jangan pukul dada. Gue udah tahu firman Tuhan, gue khatam firman Tuhan dari kitab Kejadian, kitab Wahyu, gue udah baca 4 kali. Ingat baik-baik, ini muridnya bersama Yesus sama-sama. Tetapi mereka mulai terbangun asumsi.
Saudaraku sekalian, saya ingin doa dan saya percaya Anda akan berubah dalam pikiran Anda. Next. Ya. Nah, ini saya langsung to the point aja. Betapa bahayanya asumsi, supaya Anda tangkap dengan benar, ya. Orang yang berasumsi berpikiran negatif dan hatinya sensitif untuk berperasaannya sendiri, egonya sendiri. Kalau Anda ketemu orang seperti ini, orang yang terbangun dengan asumsi, para pendoa syafaat, kanselor yang entah kanselor psikologi, kanselor rohani, Anda ketemu orang-orang yang begini. Ya, minta Roh Kudus Tuhan supaya berikan pewahyuan, berikan marifat, mengetahui asumsi apa yang terbangun dalam dirinya. Kalau Anda mengajar, Anda tahu persis seberapa banyak orang yang hari ini hadir nih. Kalau saya bedah nih, cepetan dong pulang. Beberapa berasumsi seperti itu. Tetapi yang memberitahukan kekuatan rohmu waktu engkau menangkap semua pesan ini. Teman-teman sekalian yang akan masuk dalam pelayanan, belajar bergaul dengan Roh Kudus Tuhan. Day by day, hour by hour, setiap waktu connect dengan Roh Kudus. Kemudian di screen yang sama, bahaya asumsi. Orang yang berasumsi cenderung mudah emosional. Waktu awal-awal Mahanaim, Pak Roy mungkin mesti ingat dulu kejadian kita ini. Mahanaim beberapa tahun yang lalu, di awal-awal Mahanaim sering kehadiran atau kedatangan para pelayan-pelayan Tuhan dari Selandia Baru, dari Australia, beberapa pelayan-pelayan Tuhan yang berkaitan dengan pelepasan. Ya, pelepasan. Jadi kita nih pelayan Tuhan, menumpangin tangan, mendoakan roh yang dalam orang tersebut, dan banyak manifestasi daripada orang yang dirasuk rohnya dengan roh jahat dan persoalan di jiwanya berkaitan dengan emosi. Entah itu emosi marah atau emosi sedih. Dan itu tercipta di mana? Tercipta di jiwa. Apakah sudah berhenti persoalan ini? Tetap masih ada. Kalau para guru-guru yang ngajar di sekolah, Anda kenali siapa murid Anda. Kenali di rohnya, kenali di emosinya. Karena setiap apa yang terjadi di roh terlihat di emosi. Apa yang terbangun di roh terlihat di wajah. Manifestasi roh terlihat di dalam kehidupan sehari-hari. Ada sebuah bahasa kebersihan sebagian daripada iman. Ya, saya nggak menghakimi, tetapi kalau kita tidak suka kebersihan, belajar dari kata itu. Orang yang suka kebersihan adalah orang yang beriman. Amin. Entah berpakaian, entah berkendaraan, tertib, karena roh juga tertib. Jadi manifestasi roh itu jelas. Di antaranya bentuknya emosi. Orang yang berasumsi mudah mudah bereaksi dan mengambil keputusan-keputusan yang kontraproduktif. Apa bentuknya? Bentuknya banyak. Ya, misalkan dia telah membangun asumsi salah tentang orang itu. Anggaplah si X atau si B. Gue gak mau bergaul sama dia. Kenapa? Aduh, mulutnya kayak ember. Nah, asumsi. Apakah bisa si B itu berubah? Bisa. Dengan cara bagaimana? Kita yang mulai berubah. Bagaimana mengubah dia? Kita mulai berubah menilai si B tersebut. Bagaimana menilainya? Kita terima kekurangan B sebagai bagian nas doa kita. Kita doakan supaya B mengambil transformasi agar lagi tidak menjadi orang yang mudah bicara dan ember. Itulah transformasi dalam diri kita. Itulah perubahan kita mengasumsikan yang benar tentang orang lain. Amin. Perubahan diawali dari kita berubah terhadap penilaian asumsi kita atas orang lain. Orang yang berasumsi membentengi pikirannya dengan kebenaran diri sendiri, susah untuk dinasihati. Wah, ini nih, ya. Saya ingin Anda sekalian memahami ini. Kebenaran yang membuat dasar kita, maka kita akan selalu dirinya benar. Oh, saya pernah ketemu, ya. Saya dibilang, Pak, dia bilang, saya bisa, Pak, ke Semarang lewat puncak. Loh, Pak, bukankah Semarang itu di utara Pulau Jawa? Kenapa nggak lewat utara saja? Oh, bisa kok Pak lewat selatan. Memang bisa, tapi
Tapi umumnya ke Semarang lewat utara. Bisa kok Pak, itu asumsi loh. Dan ingin meyakinkan kita, dan kita yang tahu Semarang lewat utara tinggal tepuk kepala. Waduh, kok ada orang seperti ini? Saudara kita sekalian, susah dinasihati. Orang yang berasumsi merasa, masih terus di skripnya, merasa dirinya paling benar. Orang yang berasumsi hidupnya tertekan dan pahit. Saya nggak mau. Saya berdoa agar semua yang hadir di tempat ini dan nanti direkam bisa menjadi berkat bagi yang lain. Dan biarkan dan jangan biarkan asumsi itu menjadi pahit di hidup ini. Saya percaya hari ini teman-teman sekalian rindu mengalami terobosan dalam hidup teman-teman sekalian. Next. Bagaimana asumsi terbangun? Saya sedikit memberikan materi ini sebagai orang belajar supaya teman-teman sekalian nangkep dengan baik ya. Ya, ini sebuah meja, sebuah mimbar yang dipakai mengajar juga. Bagaimana asumsi itu terbangun? Pengalaman sekecil. Ya, berapa di antara kita, banyak di antara kita mungkin, berapa di antara kita mungkin telah terbangun selama ini? Kamu tuh kere. Ojo mimpi jadi orang kaya. Bapakmu tuh cuma pesulung. Jangan berpikir untuk maju. Sudahlah, segini saja cukup. Kita terbangun dengan semua dibangun dalam diri kita. Untuk mimpi menjadi orang yang dipakai Tuhan pun tidak sudah cukup bagian kita. Menjadi orang yang low self-esteem, orang yang rendah percaya dirinya. Kalau ini dibiarkan, Anda akan mengalami seperti ini. Saya punya sebuah kesaksian hidup saya. Saya ini hari ini bicara depan orang banyak, 3.000, bisa 3.000, bisa 4.000 orang khotbah. Anda bayangin nggak sih, saat saya kecil, bagaimana kondisi saya? Saya ini orang yang cadel, Bapak Ibu sekalian. Kedengaran kan kecadelan saya? Saya adalah orang yang low self-esteem, orang yang rendah diri. Saya pernah ditertawakan oleh seorang penjual toko karena saya beli sesuatu dan dia ketawakan. Saya masih ingat sampai dengan sekarang, saya memberkati orang tersebut. Dia bilang begini, setiap kali saya beli sesuatu, ini tentang coklat, Pak, beli okat. Maka satu toko itu ketawain saya. Kalau saya ngomong dalam sebuah forum pramuka, saya ikut pramuka. Kalau di pramuka suka pas saat persami bagaimana Sabtu Minggu malamnya kita diskusi, ada sebuah perdebatan di situ. Setiap kali ada tema yang saya ingin omong, saya nggak berani ngomong. Kenapa? Takut diketawain. Saya menjadi orang yang low self-esteem, orang yang tidak percaya diri. Saya tidak jelek-jelek banget. Tampilan saya waktu saya masih remaja, SMP, SMA tidak seperti ini. Kalau Anda lihat saya seperti ini Tuhan berkati saya. Tetapi dulu saya nggak seperti ini. Ya, Pak Roy tahu lah tampilan saya waktu saya masih itu. Lurus iya, jadi saya tidak kalah dalam penampilan. Penampilan saya tidak jelek, saya bagus, tubuh saya atletis, saya bisa ngomong. Tetapi saya nggak bisa percaya diri saat saya ngomong. Saya terbangun dengan pribadi yang low self-esteem, tidak percaya diri. Yang menyebabkan saya tidak percaya diri ialah saya tinggal hidup dengan keluarga yang tidak kaya, tetapi tidak miskin banget, tapi anaknya banyak. Jadi untuk saya mulai dekati lawan jenis saya saat itu, saya kurang percaya diri. Pak Roy ketawa-ketawa, sama dengan saya soalnya. Ya, kami ini satu partai politik, yaitu orang yang pernah tinggal di situ. Ya, kami bukanlah orang, saya nggak berpenampilan kurang bagus, tapi tidak percaya diri. Apakah saya bodoh? Saya pinter. Dari SD, SMP, SMA, saya tidak pernah tinggal di sekolah yang tidak bermutu. Selalu kelompok sekolah yang paling the best di kota saya. Penampilan saya tidak jelek, tetapi saya mempunyai keminderan yang disebut dengan low self-esteem, tidak percaya diri. Kalau itu dibiarkan terus,
akan menjadikan kita orang yang tertekan dan tertawan di jiwa. Dan kita membangun dalam diri kita sendiri sebuah asumsi. Saudaraku sekalian, bagaimana Allah berurusan dengan saya? Allah berurusan pribadi dengan saya. Untuk melatih saya berucap-ucap, Allah melatih saya dengan cara bagaimana? Baca kitab suci terdengar. Baca Mazmur tidak diam. Baca Mazmur berkata-kata. Ini maaf ya, ini maaf di zaman dulu, untuk supaya lidah saya tidak cadel, zaman dulu nih, setiap Jumat ditepuki dengan daun sirih. Tidak cadel, tidak cadel. Belum selesai, setiap Jumat, ibu saya orang Betawi, Muslim, jadi setiap Jumat dia ambil cincin, dia kerok lidah saya. Sampai sedemikian rupa. Dan itu disaksikan orang banyak, membuat saya menjadi orang yang low self-esteem. Bapak Ibu sekalian, ini pengalaman saya. Ini asumsi yang terbangun dalam diri saya. Saya sempat terjerat dengan asumsi salah juga. Karena luka saya terhadap kemiskinan menyebabkan saya berpikir bahwa setiap orang yang kaya dihasilkan dengan cara yang salah. Saya sempat terbangun dengan pemandangan bahwa setiap orang berhasil didapati dengan segala cara yang salah. Asumsi itu sempat merenggut saya dan mengikat di jiwa saya. Bapak Ibu sekalian, asumsi kalau tidak kita kalahkan, kalau tidak kita berinisiatif dan mau menyerahkan pada Tuhan, dia akan menjadi penalu yang mengikat kita dan jiwa kita tidak lagi sempurna dan segambar dengan Tuhan. Bagaimana bagaimana asumsi terbangun? Ya, ketidaktahuan untuk mengelola pikiran. Saya sebutkan tadi, you are as like as you think. Mulai pikir, kita dibangun Tuhan serupa dan segambar dengan pencipta kita. Bagaimana asumsi terbangun? Tidak sadar akan kasih Tuhan dan kuasa firman Tuhan yang bisa mengubah. Alkitab mencatat orang-orang yang tidak dalam hitungan menjadi orang dalam hitungan. Petrus, nelayan, menjadi rasul. Paulus, Saulus, pengalihnya jemaat, menjadi rasul yang banyak membuat kitab-kitab, membuat surat-surat dan membuat buku-buku di Perjanjian Baru. Banyak tokoh-tokoh di Alkitab yang dilahirkan dari sesuatu yang tidak ada apa-apanya, to be something dalam tangan Tuhan. Apa alasannya? Apa dasarnya? Dasarnya karena kasih karunia Tuhan. Jadi kalau teman-teman hari ini masih dalam pergumulan, ingat ada namanya kasih karunia Tuhan mengubah segala hal yang mengikat jiwa, termasuk terhadap orang yang dekat dengan hidupmu hari ini, entah itu suami atau istri, pemimpin dalam kelompokmu. Mulai berpikir, mulai menaruh dalam tangan kasih Tuhan. Teruskan lagi screen-nya. Oke, ini yang terakhir. Ya, sebelum saya tutup dengan terakhir ini, saya minta Anda persiapkan diri Anda untuk berurusan dengan Tuhan. Di tengah-tengah kita banyak hamba-hamba Tuhan yang akan dipakai Tuhan sebagai cara Tuhan membebaskan asumsi. Yang terakhir, slide terakhir. Bagaimana menaklukkan asumsi? Yang pertama, penting sekali. Sadar. Tepuk pundak kanan kirinya. Tepuk dengan keras. Sadar bahwa asumsi itu salah dan menghancurkan. Oke? Oh, kayaknya kurang keras nih. Ayo tepuk lagi. Ya, sadar bahwa asumsi itu salah dan menghancurkan. Yang kedua, runtuhkan asumsi. Hari ini kita akan berperkara dengan Tuhan untuk meruntuhkan semua daftar asumsi salah yang selama ini engkau biarkan ada. Mahanaim itu setiap kali ada event selalu akan tuliskan kekurangan-kekuranganmu. Itu tujuannya apa? Di antaranya meruntuhkan tembok-tembok asumsi. Bangun iman. Iman itu muncul dari mana? Pendengaran firman Tuhan, baca kitab suci, doa tiap hari kalau engkau ingin tumbuh. Ya, iman didapati dari baca firman Tuhan, doa tiap hari engkau ingin tumbuh di situ. Ya, yang ketiga,
Buka hati untuk kritikan. Ingat ya, kritikan. Ada yang membangun dan ada kritikan yang menjatuhkan kita. Tapi kalau ada kritikan, biarkan dia membangun diri kita. Dan masukan dari orang lain, kritikan dan input dari orang lain. Yang terakhir, ini penting sekali. Saya kasih merah-merah. Yang terakhir, setelah pertama sadar, yang terakhir, cari wajah Tuhan dan perkenanan Tuhan. Kisah Yosafat, kisah Daud di Siklak. Saya ambil contoh Daud di Siklak. 1 Samuel pasal 30, saat Daud di Siklak, saat rakyatnya, saat istrinya, saat anak-anaknya ditawan, saat rakyatnya hendak melempari Daud dengan batu. Ini reaksi yang tepat saat Daud terancam seperti itu. Di ayat yang ke-6 bagian B, maka Daud memperkuat kepercayaannya kepada Tuhan. Waktu asumsi menekan dirimu, engkau kenal siapa Tuhan yang engkau andalkan. Mari engkau pilih contoh yang diperbuat oleh Daud. Perkuat kepercayaanmu kepada Tuhan. Tutup Alkitabmu. Mari kita berurusan dengan Tuhan. Jangan pulang, saya ingin kasih tahu pada Anda sekalian, jangan pulang dengan tangan kosong. Ini sebuah sidang ilahi Tuhan. Ini sebuah mesbahnya Tuhan. Kalau engkau ingin pulang merdeka seluas-luasnya, termasuk di asumsi di jiwamu, ini waktunya engkau berurusan dengan Tuhan. Saya bukanlah siapa-siapa. Saya ingin Anda sekalian berurusan dengan Tuhan pribadi, lepas pribadi. Bagaimana caranya? Kata firman Tuhan, ketuklah pintu, maka pintu akan dibukakan. Minta, maka akan diberi. Hari ini, setiap teman-teman sekalian minta kepada Tuhan dengan semua asumsi yang kau bangun selama ini, yang kau butuh Tuhan. Kau boleh angkat di hadapan Tuhan. Kau boleh berdoa di hadapan Tuhan. Amin. Kalau Anda butuh Tuhan, ini waktunya engkau dibebaskan. Rohmu, jiwa, dan pikiran, perasaanmu dibebaskan seutuhnya. Tundukkan kepalamu. Biarkan lagu ini menjadi doa kita. Ku dalam hati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mesbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Kalau engkau mau mati dan dibereskan semuanya, angkat suaramu, serukan kepada Tuhan. Dan tinggalkan cara hidup yang lama. Semuanya Di dalam nama Yesus Tuhan, hamba-Mu topang semua pergumulan dari jemaat-Mu yang hari ini hadir, yang masih dalam pergumulan di jiwanya, dalam hal asumsi-asumsi salah yang tertanam sebagai dasar yang salah. Tuhan, di dalam nama Yesus, hamba minta anugerah yang daripada-Mu. Kami minta anugerah yang daripada. Bebaskan semua kami dari asumsi. Yang Kau ingini. Terima kasih Tuhan.
Semua jemaat yang hari ini hadir Tuhan, Kau berkati. Semua pergumulan doa mereka Engkau jawab. Yang lemah Engkau kuatkan. Yang sakit Engkau telah sembuhkan. Anugerah Tuhan melimpah bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan. Segala pujian, hormat dan kemuliaan hanya bagi Yesus Kristus. Berikan kemuliaan yang besar bagi Tuhan Yesus. Lebih keras lagi. Haleluya. Haleluya. Haleluya.